Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, terutama anak kelas 2 yang di masa pandemi seperti ini belum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka ya, tapi kita masih bisa belajar daring. Pak Guru akan menyampaikan materi PJOK di tema 1 ya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Dan perlu Pak Guru ingatkan bahwasanya nanti di akhir video ada pertanyaan tentang materi ini, jadi tolong kalian simak baik-baik ya dari awal sampai selesai agar bisa menjawab pertanyaan. Tema 1 di kelas 2 adalah hidup rukun. Subtema satunya adalah hidup rukun di keluarga. Materi PJOK-nya adalah variasi gerak berjalan. Variasi gerak berjalan. Sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu pengertian dari berjalan ya. Kalian baca dulu pengertiannya ini, nanti Pak Guru terangkan ya. Kalau sudah, Pak Guru terangkan pengertian berjalan. Berjalan adalah suatu aktivitas bergerak maju ke depan dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dari satu titik ke titik yang lain ya. Berarti jalan adalah aktivitas bergerak maju ke depan dengan cara melangkahkan kaki kita secara bergantian dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah pengertian dari berjalan ya. Nah, variasi gerak jalan ada apa saja? Yang pertama adalah berjalan ke depan atau bisa disebut juga dengan berjalan maju ya. Itu adalah gambar dari berjalan ke depan. Aktivitas jalan ke depan ini sudah setiap hari kita lakukan ya, karena pada dasarnya gerak dasar manusia itu adalah bergerak, berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Nah, aktivitas jalan ini sudah sering sekali kita lakukan setiap hari. Yang kedua, berjalan dengan sikap yang benar. Nah, ini yang agak perlu diperhatikan. Berjalan itu ada juga yang biasa dan juga ada yang memerlukan sikap yang benar. Nah, berjalan dengan sikap yang benar ini ada caranya ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kalian harus berdiri tegak ya. Yang kedua, pandangan mata harus ke depan. Ini berguna atau bermanfaat untuk menjaga kalian agar tidak menabrak sesuatu. Kalau pandangan kita kemana-mana, kita tidak memperhatikan pandangan kita ke depan, bisa saja di depan kita ada sesuatu yang entah itu orang atau tiang listrik atau motor lah ya, yang bisa menjadikan kita tertabrak. Maka diperlukan pandangan mata yang harus terus ke depan ya. Yang ketiga, ayunkan tangan. Selain pandangan harus ke depan, kita juga harus mengayunkan tangan kita. Ini berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh ya. Dan yang keempat, langkahkan kaki secara bergantian. Kalau misalkan kaki kanan atau kaki kiri, misalkan kaki kiri kita yang kita langkahkan dahulu, maka harus diimbangi dengan ayunan tangan kanan. Kalau kakinya kiri berarti tangannya kanan. Dan begitu juga sebaliknya ya. Yang ketiga adalah berjalan mundur. Nah, berjalan mundur ini adalah contoh gambarnya. Berjalan mundur atau bisa disebut juga dengan berjalan ke belakang. Nah, ini adalah yang ketiga variasi gerak jalan, ada berjalan mundur.
Yang keempat, berjalan ke samping. Nah, ini gambarnya. Kalau di gambar ini menunjukkan bahwasanya berjalan ke samping kanan. Kalau kita pengen berjalan ke samping kiri, kita tinggal rubah arahnya saja ya. Ini yang keempat. Yang kelima, berjalan secara berkelompok. Nah, aktivitas jalan ini biasanya diperlukan teman ya, karena kita harus berjalan berkelompok, dan perlu diperhatikan berjalan kelompok ini harus rapi ya, tidak boleh sembarangan. Kalau misalkan kita berjalan di jalan umum, kalau kita kok istilahnya memenuhi jalan, itu kan mengganggu ya. Jadi misalkan kita berjalan, bolehlah cari tempat yang jalan yang kelihatannya tidak ramai kendaraan ya, seperti di lapangan atau gimana, kita untuk melatih berjalan berkelompok dengan rapi. Yang keenam, berjalan dengan menirukan hewan ya. Contohnya di sini adalah berjalan menirukan jalannya kucing. Nah, posisinya seperti itu. Kita tahu kucing adalah hewan yang memiliki kaki 4, jadi kita kalau pengen menirukan gaya berjalannya kucing, kita harus merangkak ya. Nah, contohnya seperti di gambar ini ya, di gambar ini. Nah, tunjuk ini. Caranya adalah kalian harus posisi merangkak ya, dan kalau melangkah ini tidak sama seperti manusia ya. Kalau kucing berarti kalau hewan itu kalau kakinya kanan ke depan, yang depan ke kanan, yang kiri juga yang kanan juga maju ke depan. Kalau yang kiri maju ke depan ya, yang belakang juga ikut maju ke depan. Nah, seperti itu. Ada lagi berjalan menirukan gaya bebek, seperti itu ya, contohnya gambarnya ya. Dengan cara kalian berdiri agak membungkuk, satu tangan di depan dan satu tangan di belakang. Tangan yang di depan itu bisa membentuk menyerupai kepala bebek ya. Itu adalah contoh cara berjalan menirukan hewan. Yang kedua, yang pertama tadi ada menirukan kucing, dan yang kedua adalah menirukan bebek. Nah, sekarang apa yang kalian ingat dari pembahasan tadi? Macam-macam variasi jalan, apa yang kalian ingat? Coba kalian jawab ini ya. Apa saja variasi gerak jalan pada materi kita hari ini ya, dari yang barusan Pak Guru terangkan, apa saja materinya, apa saja variasi gerak jalannya ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya anak-anak, kolom komentar nanti kalian ingat apa saja variasi gerak jalan pada materi kita hari ini ya. Nah, dan terima kasih sudah belajar hari ini, sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir, dan kalian bisa tekan tombol like dan komen jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga subscribe untuk kalian agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga tetap sehat dan diberikan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.